Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali, tentunya dalam rangka untuk belajar di sekolah fikih live ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah sekolah fikih yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga antum, keluarga antum, kita semua beserta seluruh orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasanya pada malam Selasa kita akan melanjutkan belajar di sekolah fikih Lafi ini. Khususnya kita akan belajar mata kuliah fikih sholat, yang mana yang menjadi pemateri atau menjadi dosen kita di fikih sholat ini yaitu guru kita Ustadz Muhammad Akil Haidar LC MA. Ini alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, sudah bergabung dengan kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah bikhair Ustadz. Baik, para jemaah sekalian, adapun tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan syarat safar yang bagian 2 ya. Yang mana kalau antum pekan yang lalu hadir itu kita sudah membahas bagian pertamanya yang Masya Allah pembahasannya itu cukup luas dan juga kadang-kadang cukup bikin pusing juga ya, saking luasnya pembahasannya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan syarat safar kita yang kedua. Baik, kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih sholat, yaitu tentang sholatul musafir, ya, salatnya musafir. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang syarat safar, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya seseorang baru disebut sebagai musafir dan akan mendapatkan rukhsah safar adalah ketika ia memiliki tujuan. Jadi syarat yang pertama kemarin adalah adanya tujuan. Dan bahwasanya tujuannya ada 2, yang pertama adalah tujuan yang dekat, yang kedua adalah tujuan yang jauh, dan seterusnya, atau ada perubahan di dalam tujuan ketika safar dan seterusnya, sudah kita bahas di pekan yang lalu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan syarat yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan keempat, minimal ada 4 syarat, yaitu keluar dari wilayah tempat tinggal. Ini langsung masuk ke pembahasan yang kedua ya Ustadz Akbar ya, yaitu seseorang belum akan disebut sebagai musafir kecuali dia sudah keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Ya, jadi selain dia juga punya tujuan, ya, niat saya mau ke Bandung katakanlah, ya, tetapi belum disebut musafir kecuali dia sudah 200 kilo katakanlah, itu sudah melebihi, ulama sudah sepakat kalau sudah 200 kilo itu sudah jarak safar begitu. Cuman karena dia muter-muter, sehingga tidak tujuannya itu bukan yang tempat yang jauh, melainkan dia masih berada di dalam kotanya saja, ini juga belum bisa disebut sebagai musafir. Oke, contoh yang lainnya? Contoh lainnya adalah seseorang yang hendak melakukan safar, namun masih berada di rumahnya. Selama ia belum memulai safarnya dan belum keluar dari daerah tempat tinggalnya, bahkan dari rumahnya, maka ia belum mendapatkan rukhsah safar. Ia tidak boleh untuk melakukan qasar salat ataupun menjamaknya atas nama musafir ketika masih berada di rumah atau belum keluar dari daerahnya. Dan demikian juga sebaliknya.
Semua fasilitas itu tidak berlaku lagi manakala seseorang sudah kembali berada di tempat tinggalnya. Maka ia sudah tidak bisa melaksanakan qasar, salat, dan menjamaknya atas nama safar ketika sudah sampai di rumah. Jadi yang namanya musafir itu ya bukan di rumah dan bukan di wilayah tempat tinggalnya. Jadi ketika kita katakanlah mau melakukan safar jam 10 siang, baru mau berangkat dari rumah, maka jam 9 siang itu kita belum musafir. Atau jam 1 lah. Jam 1 siang kita baru mau mulai perjalanan, baru kita mau naik mobil dan keluar. Maka ketika jam 12 siang mau sholat duhur, itu kita masih belum musafir. Dan belum boleh untuk melaksanakan qasar atau jamak atas nama musafir. Tidak bisa. Meskipun saya mau bepergian dari Jakarta ke Surabaya. Kapan? Nanti jam 1. Ya. Dan ini sekarang jam 12 saya mau sholat duhur, saya mau jamak dan qasar. Boleh atau tidak? Tidak. Karena dia masih berada di dalam rumah. Statusnya baru orang yang akan musafir, orang yang akan menjadi musafir. Bukan musafir, bukan. Tapi orang yang akan atau baru akan menjadi musafir. Sehingga orang yang baru akan menjadi musafir, bukan musafir. Kalau bukan musafir, ya tidak mendapatkan rukhsah safar. Begitu pula ketika seseorang sudah nyampe rumah. Perjalanan jauh, pulang dari Surabaya menuju Jakarta. Maka kalau dia sudah sampai rumah dia, atau bahkan sebelum nyampe rumah, kalau dia sudah masuk ke dalam wilayahnya dia, maka dia sudah tidak disebut sebagai musafir lagi. Sehingga kalau sudah nyampe rumah dia, kok dia belum sholat, dia tidak bisa untuk mengqasarnya atau bahkan menjamaknya atas nama safar atau atas nama musafir. Ya, walaupun nanti memang di sini ada perbedaan pendapat, tapi insya Allah akan kita bahas nanti. Tetapi secara status sebenarnya jumhur ulama paling tidak itu mengatakan bahwa dia sudah bukan musafir, maka tidak boleh qasar, tidak boleh jamak lagi ketika sudah sampai rumah. Contohnya misalnya begini, Ustadz Akbar sholat, belum sholat maghrib, kemudian ini pas perpulangan dari safar, katakanlah antum dari Bandung gitu ya. Belum sholat maghrib dan nyampe rumah jam 10 malam. Iya. Dan belum sempat untuk melaksanakan sholat maghrib di jalan. Nah, antum ketika nyampe rumah itu kan ada kewajiban untuk sholat maghrib dan sholat isya. Karena belum melaksanakan keduanya. Kalau sholat isya ya oke lah, itu waktunya. Tapi kalau sholat maghrib bagaimana? Maka jatuhnya ketika antum melaksanakannya di rumah, itu jatuhnya antum mengqadha sholat maghrib antum, bukan menjamak takhir dengan sholat isya. Ya tetap harus dilakukan, dan caranya bagaimana? Ya sama saja sebenarnya, begitu ya. Tetapi jatuhnya kita itu mengqadha, dan kalau tidak ada alasan yang syar'i, kalau hanya ya malas belok, ribet kalau harus mampir, maka takutnya masuk ke dalam kategori fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari pengerjaan sholatnya. Kita sampai mengakhirkan sholat maghrib di akhir waktu. Tapi kan kita musafir. Antum sudah bukan musafir kalau di rumah. Kalau mau sebelum masuk rumah, sebelum masuk daerah tempat tinggal antum sudah menjamak takhir terlebih dahulu. Supaya status musafir antum belum hilang. Gitu. Tapi kalau sudah terlanjur masuk daerah antum, belum masuk rumah, masuk daerah kampung antum saja, antum sudah hilang sifat kemusafirannya, dan antum sudah berstatus sebagai mukim, sehingga antum tidak bisa mengqasar dan juga menjamak atas nama safar. Oke, bisa difahami sampai di sini? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Oke, lanjut. Sebagaimana Imam Nawawi berkata, "Dzakarna anna madhabana annahu idza faraqa bunyanal balad qasara wa la yaqsur qabla mufaraqatiha wa in faraqa manzilahu wa bihadza qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jamaahirul ulama." Baik. Imam Nawawi pernah mengatakan bahwasanya madhab kami bahwasanya seseorang tidak boleh untuk melakukan qasar atau tidak disebut sebagai musafir idza faraqa bunyanal balad qasura. Seseorang baru boleh untuk mengqasar atau disebut sebagai musafir jika telah berpisah dengan bunyanal balad. Apa itu? Bangunan dari kampung kita. Kalau kita sudah meninggalkan bangunan terakhir dari kampung kita, maka barulah kita bisa disebut sebagai musafir. Barulah kita boleh untuk mulai mengqasar sholat. Tetapi kalau masih
di depan rumah kita. Kita sudah keluar rumah sih, tetapi belum nyampe ujung dari kampung kita. Di sana di depan kita masih ada masjid, atau mungkin kita sholatnya di masjid, di belakang-belakang masjid masih ada penduduk-penduduk, rumah penduduk yang lainnya, yang mana itu masih satu kampung dengan kita, maka kita belum bisa melakukan qasar dan belum bisa disebut sebagai musafir. Wala yaksuru qabla mufaraqatih. Dan seseorang tidak boleh untuk mengqasar sebelum berpisah dengan bangunan terakhir tersebut. Wa in faraqa manzilahu, meskipun dia sudah keluar dari rumahnya gitu. Jadi start awal kita disebut musafir adalah kalau sudah keluar dari bangunan terakhir dari kampung kita. Wa bihadza qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Oke, kemudian selanjutnya Imam Asy-Syirazi mengatakan, wala yajuzul qasru illa an yufariqa mawdi'al iqamati liqaulihi ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Fa'allaqal qasra 'ala ad-darbi fil ardi. Imam Asy-Syirazi ini merupakan beliau ulama mazhab Syafi'i ya, yang memiliki kitab Al-Muhadzab yang disyarah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan tidak boleh qasar kecuali setelah meninggalkan atau setelah melewati bangunan terakhir daripada kampung kita, karena sebuah ayat wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka tidak mengapa untuk melakukan qasar daripada salat. Beliau mengatakan fa'allaqal qasra 'ala darbi fil ardi. Allah Subhanahu wa taala itu membatasi qasar hanya ketika atau membatasi qasar dengan melakukan perjalanan di atas muka bumi. Maka tidak ada qasar kecuali sudah melakukan perjalanan. Kalau belum melakukan perjalanan, maka belum boleh untuk melakukan qasar. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga orang yang, karena beberapa di antara kita tuh yang banyak yang sering seperti itu, Ustaz Akbar. Ya, Ustaz. Karena mau perjalanan, nanti saya mau bepergian ke Solo nih, katakanlah begitu ya. Ya udahlah, saya jamak aja dulu deh di sini biar nanti nggak ribet sholat asar dan seterusnya. Katakanlah ini siang gitu ya. Nah, ini salah. Kenapa? Ya karena kita masih dalam kondisi seperti ini. Nah, kecuali kalau kita katakanlah masuk waktu sholat zuhur jam 12. Ya, terus kita dengan sengaja, karena saya mau berangkatnya jam 1, jadi saya nggak sholat dulu deh. Sholatnya nanti aja. Kapan? Yaitu ketika sudah keluar dari kampung kita. Itu boleh qasar nanti. Meskipun sholatnya adalah sholat yang dilakukan ketika atau baru sholatnya itu sebenarnya pas kita masih mukim, itu sudah masuk waktunya, sudah wajib bagi kita. Tetapi sengaja kita akhirkan supaya nanti bisa dapat rukhsah safar, itu diperbolehkan. Jadi kalau memang mau menjamak, ya mendingan atau mengqasar, ya mendingan jangan lakukan sholat dulu aja sampai kita mulai safar. Mulai aja safarnya dulu. Ya, tapi nanti kan ribet, jadi harus mampir-mampir dan seterusnya. Ya, Ustaz. Ya memang namanya sholat pasti butuh perjuangan gitu ya, dan ya seharusnya kita melakukan hal itu. Gitu. Kita harusnya meluangkan hal itu untuk. Kemudian yang berikutnya lagi. Kemudian hal yang perlu diketahui adalah batasan dari al-balad atau wilayah tempat tinggal. Mulai kapan seseorang sudah berstatus musafir? Apakah cukup keluar dari rumah? Ataukah harus seberapa jauh meninggalkan rumah baru bisa disebut musafir? Baik, bisa difahami ya. Jadi kemudian yang berikutnya, kalau tadi pokoknya kita harus keluar dari kampung kita. Nah pertanyaannya, keluar dari kampung itu batasannya apa? Ya, kalau di kampung yang beneran kampung, di pedesaan begitu, insya Allah gampang. Karena ya bangunan terakhir mana itulah kita mulai musafir. Tapi kalau di Jakarta gimana dong Ustaz? Ini batasan desa saya itu saya nggak tahu yang mana. Dan bahkan bangunan itu tidak berhenti, tidak terputus, bahkan mungkin nyampe Bekasi sana, sampai Kerawang sana, itu bangunan terus ada. Maka batasannya itu apa? Nah, itulah yang akan kita coba bahas begitu ya. Kira-kira jarak atau batasan apa yang harus kita lewati supaya kita itu sudah bisa disebut sebagai musafir. Baik, lanjut. Sebelum membahas tentang batasan safar, maka perlu kita ketahui tentang beberapa istilah yang dipakai oleh para ulama tentang pembagian kota dan kampung. Syekh Al-Bujairami mengatakan, annal misra makana fiha hakiman syar'i wa syurti wa suqun
wal Nah, baladu ma khalat an ba'di dalika wal qaryah ma khalat anil jami'. baik. Sebelum kita membahas tentang apa batasannya, maka kita perlu ketahui bahwa ulama itu mendefinisikan wilayah itu dengan beberapa kriteria, dengan beberapa tingkatan. Ada yang namanya misr, ada yang namanya balad, ada yang namanya qaryah. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan agak susah nih Ustaz Akbar. Misr apa artinya? Kota, Kota. Balad, balad negeri, negeri. Qaryah, kampung Ustaz. kampung. Tapi apakah memang penggunaannya seperti itu atau bagaimana? Nah, ini ternyata ulama punya standarnya sendiri. Kalau dikatakan misr, itu maka nafiha hakimun syar'i wa syurti wa sukun. Yaitu eh, suatu tempat yang mana di daerah tersebut ada hakim syar'i. Katakanlah MUI lah, bukan MUI, apa namanya, KUA lah, kantor urusan agama. Oke. Wasyurti dan polsek. Minimal kantor polisi itu kan paling rendah polsek ya. Nggak Iya. tahu kalau di bawah itu ada enggak? Nggak Kayaknya ada nggak ada Ustaz ya. ini. Polsek itu kecamatan paling kecil, wasukun dan pasar. Mm-mm. Nah, maka yang disebut sebagai misr itu gampangnya adalah jika di wilayah tersebut terdapat tiga hal ini. Maka hemat saya kalau di Indonesia, misr itu kecamatan. Iya Ustaz. Bisa dipahami seperti itu ya. Ya. Itu misr. Yang di situ ada pasarnya, di situ ada hakim syar'inya, ada KUA-nya, kemudian ada surtinya atau hakim syar'i itu ya KUA lah udah cukup lah. Wasurti dan polsek lah begitu. Kemudian al-balad, yang disebut balad apa? Kalau kita tahunya al-balad itu ya negara gitu ya. Padahal di sini malah lebih kecil. Ma khalat an ba'di dzalika. Yaitu satu daerah yang mungkin hanya ada pasarnya tok atau hanya ada kantor polisinya tok tapi nggak ada pasar gitu ya, atau hanya ada hakim syar'inya saja atau hanya ada KUA-nya tok. Walaupun kalau di Indonesia biasanya ngumpul jadi satu itu. Kalau di Iya. kecamatan-kecamatan kita ya Satu kecamatan polsek, biasanya. sampingnya KUA, sampingnya ada pasar dan seterusnya, biasanya gitu ya. Ya Tapi Ustaz. kalaupun tidak, minimal ada satu kampung kok dia ada pasarnya, maka dia disebut sebagai al-balad. Iya. Baik. Wal qaryah, sedangkan untuk penyebutan al qaryah ini lebih kecil lagi, ma khalat anil jami', yaitu yang nggak ada ketiganya. Di situ cuma pemukiman, nggak ada ketiganya, maka disebut sebagai qaryah atau kampung. Nah, nanti perlu untuk kita ketahui hal ini supaya kita bisa memberikan gambaran tentang batasan-batasan, gitu ya. Karena nanti kalau kampung kita, qaryah kita kok berdekatan dengan qaryah orang lain, dengan kampung sebelah yang mana tidak ada batasannya, maka kita tidak boleh atau belum disebut sebagai musafir kecuali telah melewati semua kampung itu. Jadi semua kampung yang nempel sama kita, kita harus lewati semuanya. Nah, kecuali kok sudah al-misr. Kalau kita sudah melewati al-misr, kecamatan, maka itu bisa dikatakan sudah bukan di kampung kita dan otomatis sudah berstatus sebagai musafir, meskipun jarak antar satu kecamatan dengan kecamatan lain itu nempel banget, bangunannya nggak putus katakanlah begitu. Tapi kalau dalam satu kecamatan kok bangunannya itu nempel semuanya, di situ ada 100 kampung dan 100 kampung itu kayak nggak ada pemisahnya gitu Ustaz Akbar, Ya Ustaz. maka ya harus melewati 100 kampung itu ibaratnya, harus keluar dari 100 kampung itu. Maka batasan paling aman nanti memang kecamatan kalau dalam kondisi seperti ini. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, kemudian Kemudian kapan seseorang dianggap memulai safarnya? Hal ini bisa dibagi ke dalam beberapa kondisi. oke, A. Wilayah terbagi dengan pagar. terbatasi. Terbatasi dengan pagar. Oke. Jika seseorang tinggal di wilayah terbatasi dengan pagar yang secara khusus mengelilinginya, maka ia sudah disebut musafir jika keluar dari pagar wilayah tersebut. Misalnya seseorang yang tinggal di klaster atau perumahan yang terpagari secara menyeluruh. Pertama, jika wilayah kita kok terpagari oleh pagar, oleh tembok begitu ya, secara menyeluruh, maka kita dikatakan keluar dari komplek wilayah kita, komplek tempat tinggal kita. Suaranya jauh. Mungkin coba antum matikan terus hidupin lagi Ustaz. Cek 1, 2, 3. Sudah masuk? Baik. Yang pertama adalah jika kita bertempat tinggal di wilayah yang terpagari dengan menyeluruh.
Katakanlah di klaster atau di perumahan kan biasanya gitu Ustaz Akbar ya. Dia Ya, hanya Ustaz. ada satu gerbang atau hanya ada dua gerbang, tapi semuanya terpagari sehingga kita tidak punya akses kecuali lewat dua jalan itu saja. Mm-mm. Maka terpagari di sini baik dengan ya mungkin apa sih namanya tembok-tembok rumah yang membelakanginya ataupun ditambah dengan pagar-pagar lagi, teralis-teralis lagi dan seterusnya, maka kita sudah bisa disebut musafir selama sudah keluar dari pintu gerbang itu. Sudah keluar dari wilayah yang terpagari itu. Dan kita belum disebut atau belum selesai safarnya kecuali sudah kembali masuk ke situ. Ya, Oke, bisa Ustaz. difahami ya? Bisa, Ustaz Ustaz. Akbar ya. Nah, maka kalau kita tempat tinggalnya di klaster, terus mau menjamak takhir tadi, ya sebelum masuk ke klaster kita, udah berhenti aja ke masjid, kemudian kita sholat jamak takhir beres, masuk lagi habis itu. Ini kan sangat mudah gitu ya. Meskipun ya Allah nanggung tinggal dikit lagi, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya memang harus seperti itu gitu. Toh tidak terlalu memberatkan saya kira. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', dia mengatakan, Qala Syafi'i wal ashab rahimahumullahu in safara min baladin lahu Surun, surun mukhtasun bihi usturita mujawazatu suri sawa'un kana dakhilahu basatin wa mazari am lam yakun li'annahu la yu'addu musafiran qabla mujawazatihi fa idza faraqa sura tarakhasa bil qasri wa ghairihi bi mujarradi mufaraqatihi. baik, Imam Syafi'i dan Ashab mengatakan bahwasanya jika seseorang melakukan safar insafaro min baladin dari satu wilayah lahu surun yang memang wilayah tersebut terpagari mukhtasun bihi terbagari yang memang pagar itu khusus untuk wilayah tersebut saja usturito bi mujawazati suri sawaun kana dakhiluhu basatin wa mazari amla ya maka syaratnya cukup melewati pagar tersebut. Apakah di dalamnya itu ada taman-taman, ada kebun, ada sawah dan seterusnya, atau memang di dalamnya cuma perumahan saja. Kita punya sawah di luar pagar tersebut, maka cukup keluar dari pagar beres. Di annahu la yu'addu musafiran qabla mujawazatihi. Fa idza faraqa sur yatarakhasa bil qasri wa ghairuhu bi mujarradi mufaraqatihi. Ya. Dan kita tidak disebut sebagai musafir kecuali sudah melewatinya, gitu. Dan kalau kita sudah melewatinya, maka kita sudah disebut musafir, kita sudah bisa mengqashar, sudah bisa menjamak wa ghairihi bimujarradi mufaraqati. Hanya dengan melewati pagar itu saja. Meskipun mungkin di luar pagar ada mungkin satu penduduk yang mungkin satu RT sama kita atau masih satu RW sama kita gitu ya, yang masih kita kenal, tapi ya dia sudah di luar wilayah klaster kita ya sudah bukan wilayah kita. Atau di luar komplek tersebut kita masih punya katakanlah apa ya sawah di luarnya, maka nggak masalah. Meskipun sawah tersebut secara pertanahan begitu ya, dia masuk ke kampung kita. Tetapi ya karena sudah di luar wilayah, ya sudah tidak bukan wilayah kita dan melewatinya tidak harus kita melewati tempat-tempat tersebut. Oke, itu yang pertama jika berada di wilayah yang terbatasi dengan pagar. Kemudian yang berikutnya, B. Kampung kecil. mm-mm, Maksud dari kampung kecil di sini adalah kampung yang berada di pedesaan, mm-mm, di mana setiap kampung terpisah dari kampung lainnya. Antar kampung dibatasi dengan perkebunan, sawah, atau lahan kosong, mm-mm. sehingga nampak jelas batasan dari kampung tersebut. Jika tempat tinggalnya berupa kampung yang demikian, maka seseorang bisa disebut sebagai musafir dengan melewati bangunan terakhir dari kampung tersebut. Nah, kondisi yang kedua adalah kalau kita tinggalnya di perkampungan di kampung yang benar-benar kampung ya di pedesaan begitu, di mana biasanya kalau di kampung itu jarak antara satu kampung dengan kampung lainnya itu sangat jelas, gampang sekali untuk mengidentifikasi, ya karena di situ gerombolan perumahan atau apa sih pemukiman, kemudian dipisahkan dengan beberapa sawah mungkin atau lahan kosong. Kalau di Arab kan nggak ada sawah ya, adanya kan sohrok apa sih namanya Padang pasir. padang pasir begitu ya, pokoknya Dapat. tanah kosong begitu, kemudian baru ada pemukiman lagi, ya gampang sekali. Yaitu asalkan kita keluar dari batas atau bangunan terakhir dari kampung kita, maka kita sudah bisa disebut sebagai musafir nanti. Sudah disebut sebagai musafir. Nah, bahkan kalaupun rumah kita adalah yang paling ujung, ya sudah keluar dari rumah kita udah beres itu. Tapi kalau rumah kita kok yang paling ujung barat dan kita maunya ke timur, ya berarti kan lebih jauh lagi.
Tapi kalau rumah kita berada di ujung timur dan kita memang mau berjalan ke timur, ya sudah berarti rumah kita adalah bangunan terakhir. Sehingga keluar dari rumah status kita sudah musafir. Gitu. Jadi sudah boleh mulai mengkosor dan menjamak meskipun rumah kita masih kelihatan gitu. Karena memang sudah keluar dari wilayah kampung kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, Fa in lam yakun lil baladi surun aw kana lahu surun fi ba'dhihi wa lam yakun fi, ini apa bacanya Ustaz? Subi fi saubi maksadihi fi saubi maqsadihi fabtida'u safarihi bi mufaraqatil umran hatta la yabqa baitun muttasilun wala munfasilun wal kharabu al mutakhallilu lil umran ma'dudun minal balad wa kadan nahru al haili wa kadan nahrul al-hail haili baina janibai baladin. baina janibai baladin yustaratu mujawazatul janibal akhar. Oke. Nawawi mengatakan kalau di kampung tersebut tidak memiliki pembatas berupa pagar dan seterusnya, atau dia hanya memiliki sebagian pembatas saja di depan tapi di belakang nggak ada, dan kebetulan pagar tersebut bukan di arah yang kita mau pergi, gitu. Katakanlah pagarnya ada di barat, sedangkan kita mau ke timur, begitu. Tidak usafarihi bimufaraqatil umron. Maka ya kita disebut sebagai musafir ketika melewati bangunan terakhir. Hatta la yabqa baitun muttasilun wala munfasilun. Sampai tidak tersisa adanya rumah yang nempel dengan kampung wala munfasil ataupun yang agak tidak nempel. Kalau tadi kan kalau di situ kok ada pagernya Ustadz Akbar, Ya, maka Ustaz. meskipun di pagar samping pagar itu sudah ada rumah lagi, itu sudah tidak peduli kita. Sudah dianggap keluar dari daerah kita. Tetapi kalau tidak ada pagernya, maka rumah yang agak-agak menjauh dikit itu juga terhitung sebagai bangunan sehingga kita harus melewatinya terlebih dahulu. Jadi paham ya bedanya ya. Wal kharabu al mutakhallil lil umran ma'dudun minal balad. Bahkan kalaupun di situ kau ada rumah yang tidak berpenghuni, yang sudah hancur dan seterusnya, tapi masih terlihat itu sebagai rumah, bukan yang rata dengan tanah, itu juga masih termasuk bagian dari bangunan yang harus kita lewati dulu supaya kita bisa disebut sebagai musafir. Wa kada an-nahru al-ha'il baina janibai al-balad. Atau bahkan kalau di kampung itu kok terlewati sungai, ya, tetapi setelah sungai kok masih ada kampung kita lagi, masih kampung kita juga, maka ya harus dilewati juga. Bagaimana misalkan sudah melewati sungai masuk kampung orang? Nah, ini nanti nih. Itu Oh, untuk ada yang seperti ini pembahasan. nanti lagi. Yustaratu mujawazatul janibil akhir. Maka kita disyaratkan untuk ya pokoknya intinya keluar dari kampung kita. Oke, lanjut. Ya, Ustaz. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan amal basatinu wal mazari'ul muttasilah bil balad fala yushtaratu mujawazatiha wa in kanat mahrutatan. Hadha huwa sahih. Oke. Ya. Lantas bagaimana dengan perkebunan, hamparan sawah dari kampung atau desa tersebut? Apakah tidak terhitung sebagai bagian daripada kampung? Gitu ya. Katakanlah ya di pinggir-pinggir kampung itu kan biasanya sawah-sawah kita berada di situ, Ustaz Akbar ya. Ya, Ustaz. Perkebunan kita juga di situ. Dan secara mungkin PBB, apa sih namanya yang dipajak-pajak itu ya, itu kita katakanlah status Ustadz Akbar punya tanah di kampung A, yang mana itu kampungnya Ustadz Akbar masih satu kampung. Nah, status sawah tersebut masih masuk ke dalam kampung A secara status hukumnya, secara hukum teritorinya. Tetapi apakah dia termasuk daripada kampung yang harus kita lewati terlebih dahulu atau tidak? Maka jawaban Imam Nawawi adalah ammal basatin wal mazari' al mutasilah bil balad fala yushtaratu mujawazatuha wa in kanat muhawwatatan hadza was sahih. Adapun basatin apa ya, perkebunan wal mazari dan sawah-sawah yang nempel dengan kampung kita, fala yustaratu mujawazatuha. Maka tidak harus kita lewati dulu supaya kita mendapatkan status sebagai musafir. Ya kita sholat mulai untuk mengkosor dan menjamak ketika di sawah itu udah. Meskipun sawah itu berstatus sawah kampung kita. Wa in kanat muhawwatatan. Meskipun kampung tersebut itu terpagari. Gitu. Hadza huwas sahih. Itulah pendapat yang sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, itu kondisi yang kedua, yaitu jika kita berada di satu kampung yang terpisah dengan kampung-kampung lainnya. Oke, yang ketiga, perkotaan. Kondisi ketiga adalah suatu perkotaan.
di mana seseorang tinggal di sebuah kampung atau wilayah yang bersambung dengan wilayah kampung lain, sehingga susah untuk tentukan batas dari kampungnya. Tidak dibatasi dengan pagar yang mengelilingi ataupun dibatasi dengan tanah kosong yang bukan merupakan rumah penduduk. Namun antar kampung terus bersambung bangunannya bahkan sampai beberapa perkampungan. Lantas seseorang yang tinggal di wilayah seperti ini kapan bisa mulai safarnya dan mendapatkan rukhsah safar? Imam Nawawi berkata, "Amma idza kanat qaryatani laisa bainahuma infisalun fahuma kamahallataini min qaryatin fayustaratu mujawazatuhuma bil ittifaq." Jadi jika kita tinggal di satu qaryah, satu kampung, laisa bain wa idza kanat qaryatani laisa bainahuma infisal, kalau kita tinggal di suatu kampung di mana kampung kita dengan kampung sebelah itu kok berdekatan, laisa bainahuma infisal, tidak ada pembedanya sama sekali. Fahuma kamahallataini min qaryatin. Maka keduanya seperti dua bagian dari satu kampung saja. Fayustaratu mujawazatuhuma bil ittifaq. Maka kita wajib atau kita baru bisa disebut musafir kalau sudah melewati dua kampung tersebut. Ya, kalau tidak ada jarak sama sekali antar dua kampung, maka harus dilewati semuanya. Kalau memang masih qaryah, ini konteksnya nih qaryah nih Ustaz Akbar. Ya Ustaz. Tapi kalau sudah konteksnya adalah balad atau mungkin malah kan misr, maka ya ini sudah bukan qaryah lagi, tapi ngomonginnya sudah misr. Kalau sudah misr ya insya Allah sudah bisa dikatakan sebagai dua kampung yang berbeda atau sudah bukan wilayah kita. Mengingat di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, kota Madinah itu hanya sebesar Masjid Nabawi sekarang. Nah, Masjid Nabawi sekarang itu paling nggak nyampe satu kecamatan bahkan, paling 2 RW, 3 RW gitu, ya, karena memang besar. Untuk ukuran masjid itu sangat besar. Tapi kalau satu masjid itu kok dijadikan kampung, ya nggak besar-besar amat begitu. Dan Rasulullah sudah ibaratnya keluar dari kota Madinah, keluar dari Masjid Nabawi yang sekarang itu, ya sudah disebut sebagai musafir pada saat itu. Nah ini, maka kalau sudah satu misr tadi, maka sudah bisa dikatakan itu sudah bukan wilayah kita. Itu kalau memang satu kampung kok di satu kecamatan kok kampungnya rapet semuanya, maka ya harus keluar dari kecamatan. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Namun jika antar kampung terdapat pemisah, maka sudah disebut musafir jika sudah melewati kampungnya saja, meskipun jarak keduanya berdekatan. Pemisah di sini bisa berupa jalan, sungai, tembok, ataupun jarak tanah lapang, meskipun hanya satu dirak. Oke. Imam Nawawi berkata, wa in infasalat ihdahuma 'anil ukhra fajawaza qaryatahu jazal qasru sawa'un qarubatil ukhra minha am ba'udat. Faqala Ibnu Suraij, idza taqarabata usturita mufaraqatuhuma wa sahih indal ashabi wal awwal wa qala sahibul hawi hatta law kana bainahuma dira' lam yushtaratu mujawazatul ukhra bal yaqsuru bi mufaraqati qaryati. Nah, tapi kalau kampung kita ini kok bisa dideteksi meskipun hanya dengan mungkin terpisah oleh jalan, terpisah oleh kali, tapi sudah beda kampung nih. Katakanlah punya kita adalah kampung apa nih namanya? Ya, Setiabudi. Nah, yang di seberang jalan itu namanya kampung Duren 3 misalnya. Seperti itu, maka ya Duren 3 sudah bukan kampung kita meskipun berdekatan gitu ya. Asalkan memang ada pemisahnya. Terdapat pemisahnya. Tetapi kalau jaraknya kok benar-benar nempel semuanya, ya minimal kita ketemu jalan yang sudah bukan kampung kita, barulah itu kita bisa disebut sebagai musafir. Gitu ya, Ustaz Akbar ya. Bisa tergambar ya, insya Allah ya. Nah, bahkan kalaupun jaraknya itu kok hanya satu dirok, kata Imam Sahibul Hawi. Al-Hawi Al-Kabir itu punya Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi. Oh, Al-Mawardi ya. Imam Al-Mawardi mengatakan seperti itu. Nah ini, maka jika memang ada dua kampung kok berdekatan tetapi tidak nempel, nah ini cukup dengan melewati kampungnya kita saja, asalkan kita tahu batasannya. Memang bukan tahu ya, tidak sekedar tahu, tapi memang ada pembatasnya. Bahkan katakanlah hanya satu dirok katakannya begitu. Tapi ya untuk lebih hati-hatinya, minimal dalam pandangan saya adalah minimal melewati kecamatan. Kalau sudah melewati kecamatan atau sebelum masuk kecamatan itu sudah
aman disebut sebagai musafir. Jadi kalau mau jamak takhir katakanlah, kalau bisa sebelum masuk kecamatannya udah takhir dulu, udah jamak terlebih dahulu. Ya, jadi tidak harus sebelum masuk Jakarta. Kalau Jakarta terlalu luas kalau Jakarta, cukup katakanlah kita orang Setiabudi, ya kecamatan Setiabudi, maka cukup di Pasar Minggu katakanlah, atau cukup di Pasar Rebo. Pasar Rebo malah sudah lain kabupaten ya, lain kota begitu, Atau maka sudah Mampang diperbolehkan. mungkin Ustaz, macam-macam. Nah, nggak tahu Mampang itu satu kecamatan nggak ya? Ya pokoknya itulah. Silakan tafsirkan dengan kampungnya sendiri-sendiri, dengan wilayahnya sendiri-sendiri. Baik, oke. Kemudian lanjut. 3. Jarak tertentu. Demikianlah syarat kedua bagi seorang musafir, yaitu ia harus sudah keluar dari tempat tinggalnya dengan batasan yang berbeda-beda pada setiap kondisi. Oke, ini adalah syarat yang kedua, harus sudah keluar atau harus belum masuk, gitu ya. Kalau kita mau berangkat ya harus sudah keluar dulu supaya dapat rukhsah. Kalau kita mau pulang ya harus sebelum masuk dulu supaya kita tetap masih dapat. Baik, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, jarak tertentu. Baik. Kriteria yang ketiga dari sebuah safar adalah adanya jarak minimal dari tempat yang ia tuju. Oke, jadi jarak minimal ini adalah jarak minimal yang kita tuju, bukan jarak minimal yang sudah kita tempuh. Makanya tadi Ustadz Akbar, Ya, jarak minimal kita mendapatkan rukhsah safar adalah kalau tujuan kita Bandung. Oke, ya. katakanlah Bandung nih. Kemudian kapan kita boleh mulai melakukan qashar dan jamak? Apakah harus sudah sampai Bandung? Tidak. Jawabannya cukup keluar dari kampung kita sudah disebut sebagai musafir. Ya. Asalkan tujuan kita tidak hanya keluar dari kampung kita terus ke tetangga sebelah doang, ke kampung sebelah doang. Tidak. Tapi tujuan kita adalah sampai ke Bandung. Jadi yang dimaksud di sini adalah tujuan kita. Meskipun kita belum nyampe sana, kita sudah boleh melakukan safar, tetapi harus bertujuan minimal sekian kilometer. Oke. Kemudian tidak semua safar membolehkan kita untuk mengqashar salat. Hanya safar dengan kriteria tertentu saja yang membolehkan kita mengqasharnya. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak salat dilihat dari segi batas minimal jarak perjalanan. Jumhur ulama. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Sebelumnya kita bahas dulu. Tidak semua safar membolehkan kita untuk mengqashar salat, hanya safar dengan kriteria tertentu saja. Nah, kalau qashar itu semua ulama sepakat, paling tidak yang 4 mazhab ya, bahwasanya qashar salat itu hanya boleh untuk safar yang jauh. Safar yang antara 85 kilo atau juga yang 135 kilo atau nanti ada jarak-jarak tertentu. Tapi minimal harus safar yang memang safar beneran gitu. Sedangkan untuk jamak memang ada beberapa ulama yang membolehkan meskipun safar qarib sudah boleh jamak tapi nggak boleh qashar. Tapi kalau qashar harus safar ba'id gitu. Ini memang nanti ada pembahasannya tapi insya Allah akan kita bahas ketika membahas tentang menjamak sholat. Nah, berapa batasan jarak safar ini supaya kita disebut sebagai musafir dan boleh untuk qashar ini? Maka Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak 4 burud. Dasar ketentuan minimal 4 burud ini ada banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ada bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ahla Makkah la taqsuru shalah fi adna min 4 burud min Makkah ila Asafan. Ya. Lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar salat bila kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi jumhur ulama mengatakan jarak minimal adalah 4 bar, 4 burud. Barat itu kan dari kata-kata ini ya, apa sih namanya? Surat ya, pos, surat apa sih namanya? Surat pos itu 4 bar itu artinya 4 pos. Kalau zaman dulu 4 pos surat begitu. Nah, berapa jaraknya? Nah, ini jarak yang dulu dipakai oleh para ya orang-orang zaman dulu tidak kenal kilometer, sentimeter atau meter gitu ya. Kenalnya adalah 4 bar, farsakh dan seterusnya. Nah, nanti akan kita konversikan. Kalau 4 bartnya itu sepakat yang 3 madhab ini. Tetapi 4 bart itu jadi berapa? Itu yang memang nanti banyak perbedaan pendapat lah. Baik, lanjut. Selain dalil hadis di atas, dasar dari jarak minimal 4 burud adalah apa yang selalu dilakukan oleh 2 ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Mereka berdua tidak pernah mengqashar salat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud. Dan tidak ada yang menentang hal itu dari para sahabat yang lain. Dalil lainnya adalah apa yang disebutkan oleh An-Nawawi bahwa Ibnu Abbas ditanya. Wasa'ala Atha Ibnu Abbas a'aqsuru ila Arafah faqala la faqala ila Mina faqala la lakin ila Jaddah Jeddah atau Jeddah? Juddah wa Asafan wa Usfan wa Taif. Qala Malik baina Makkah wa Taif wa Juddah wa Usfan arba'atu burud. Oke, jadi intinya Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas dan juga siapa tadi? Ibnu Ibnu Umar. Umar itu tidak pernah mengqashar kecuali kecuali tujuannya itu lebih dari 4 bar. Kalau kurang dari 4 bar, mereka berdua tidak mengqasharnya, dan ini disepakati oleh atau disaksikan oleh sahabat yang lainnya, dan yang memang seperti itu. Sehingga ini menjadi dalil yang paling sahih ya, meskipun yang dalil tadi ya ahla Makkah la taqsuru shalah illa fi adna min arba'ati bardin min Makkah ila Usfan, ini memang dinyatakan oleh dhaif oleh banyak ulama, bahkan oleh Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i pun mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi yang sahih justru ini ya, yang perlakuan atau batasan yang diberikan oleh Imam atau oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar ini. Oke, dalil lainnya an Atha bin Abi Rabah anna ibn Umar wa ibn Abbas kana yusalliyani rak'ataini wa yuftiran fi arba'ati burud. Fama fawqa dhalika rawahul Baihaqi bi isnadin sahih. Wa dzakarahul Bukhari fi sahihihi ta'liqan bi sifati jasmi fayaqtadi sihhatahu indah. Oke, ya. Dalilnya ya intinya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini dinyatakan bahwasanya beliau tidak mengqashar salat, tidak membatalkan puasanya kecuali dalam perjalanan yang tujuannya itu tidak kurang dari 4 bar, bahkan lebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya dan bersanad sahih, dan disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya meskipun dengan sihah ta'liq. Waruwiya, maksudnya tidak disebutkan sanadnya dari awal begitu ya, tapi bisifati jasmin. Bisifati jazm itu berarti bukan ruwiya ya, tapi warawa kan begitu ya. Fayaqtadi sihhatuhu indahu. Maka ya artinya sahih kalau sudah disebutkan oleh Imam Bukhari meskipun secara sanad tidak tersebutkan. Baik, oke. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Al-Athra, Abu Abdillah ditanya, dalam jarak berapa Anda mengqashar salat? Beliau menjawab 4 burud. Ditanya lagi, apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh? Beliau menjawab tidak, tapi 4 burud atau 16 farsakh, yaitu sejauh perjalanan 2 hari. Oke. Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 farsakh itu sama dengan 4 mil. Dalam tahqiq kitab Bidayatul Mujtahid dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88.704 km. 88,7 km. Kalau 88.000 nyampe mana kan gitu. Ya. Oke. Jadi di sini 4 madhab atau jumhur ulama madhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali sepakat 4 bard. 4 bard itu berapa? 16 farsakh. Berarti 1 bard itu sama dengan 4 farsakh. Gitu ya, Ustaz Akbar ya. Nah, 4 bard itu sama dengan 88 km. Katakanlah 90 kilo, maka 90 dibagi 4 berapa Ustaz Akbar? 90 dibagi 4 25. 22,5. 22,5 dibagi 4 lagi. Jadi 1 bar sama dengan 22,5 kilo. Nah, 22,5 kilo dibagi 4 lagi itu sekitar 5,5 kilo lah. 5,6 kilo katakanlah. 5,6 kilo itu jarak 1 farsakh. Ya, karena kenapa kok kita uraikan sampai sedemikian? Karena nanti ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengqashar sholatnya ketika berjarak 3 farsakh. 3 farsakh berarti berapa kilo Ustaz? Berarti sekitar 15-an lebih sedikit. 16. Ya 17 kilo katakanlah. Ya sama teman lah 17 gitu ya. Ya. Oke. Nah, itu adalah jarak. Ya, sehingga ulama sepakat 4 bar, tapi 4 bar itu sama dengan berapa? Ada yang mengatakan bahkan 75 kilo.
Ada yang mengatakan bahkan 82 kilo, ada yang mengatakan hanya 80, ada yang sampai 88, ada yang sampai 89, ya mungkin digenepin jadi 90. Jadi range-nya lumayan banyak ini, dari 75 sampai 90 kurang lebih. Jadi berapa kilo itu bedanya? 15 kilo. Perbedaan memahami 4 barat itu berapa? Ya karena memang 4 barat itu berapa? Semua ulama sepakat 16 farsah. 16 farsah itu per farsahnya berapa? Sekian kilo. Nah, itu ulama beda pendapat. Ya, karena nanti diuraikan bahwa satu farsah adalah sekian mil, 1 mil ada sekian dirok dan seterusnya. Nah, ini terlalu jauh saya kira, tapi intinya ulama sudah mengkonversikan jadi ya hati-hatinya 88 kilo. Nah, kemudian jarak 88 kilo atau katakanlah 80, ada yang 85, katakanlah 88 ya atau 89, 89 kilo ini apakah takribi atau tahdidi? Artinya, ya asalkan sekitar 89 berarti sudah boleh, atau harus benar-benar melewati 89 dulu, baru boleh. Maka ulama mengatakan, Jarak tersebut bersifat tahdidi, yaitu kita baru benar-benar boleh melakukan qasar dan rukhsah lainnya jika tujuan yang akan kita datangi tidak kurang dari angka tersebut. Imam Nawawi berkata, wa halid taqdiru bi thamaniyati wa arba'ina milan tahdidun am taqribun fihi wajhan hakahuma Rafi'i wa ghairuhu. Asahuhuma tahdidun lianna fihi taqdiran bil amyal ثابتا عن الصحابة بخلاف تقدير القلتين فإن الأصح أنه تقريب لأنه لا توقيف في تقديره بالأرقال. Oke. Nah, untuk masalah berapa jarak ini, maka ulama madhab Syafi'i mengatakan tahdid. Tahdid itu ya harus segitu, pasti. Tidak boleh kok hanya sekitar. Jadi benar-benar kita harus pastikan dulu, meskipun secara ijtihad ya, nggak mungkin untuk kita ukur beneran juga, tapi minimal jarak ini memang sudah dipastikan lebih dari itu. Tidak boleh kalau, ya ini mah udah 85 lah, ya udah boleh lah kalau 85. Itu nggak seperti itu kalau Syafi'i. Kenapa? Ya karena jarak itu sudah disebutkan di dalam, disebutkan dengan amyal, dengan mil, itu dari para sahabat. Jadi para sahabat itu sudah mengatakan sekian bar, sekian mil. Jadi itu kan sudah kayak angka pasti gitu. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, tapi menurut Hambali enggak, takribi. Sehingga kalaupun beliau mengatakan atau mazhab Hambali mengatakan jaraknya adalah 85 kilo atau 89 kilo, maka ya kurang lebih 82 kilo sudah boleh lah. Kan takribi. Ya kurang, itu kan cuma kira-kira aja. Nggak harus benar-benar melewati, nggak harus. Tapi ya kurang lebihnya saja sudah cukup. Sama kayak air 2 kulah itu berapa? Kan kalau kita mengatakan 217 liter. Ya, atau berapa? Ada yang mengatakan 270 liter. Itu kan boleh kira-kira. Kalau ternyata kok 216 liter, ya masih disebut 2 kulah lah. Gitu Ustaz Akbar. Kenapa? Karena memang tidak ada ukuran secara pasti dari para sahabat. Kalau yang untuk 2 kulah. Tetapi untuk yang masalah jarak safar ini, ada ukuran pastinya dengan mil. Yaitu berapa tadi? 48 mil. 48, berarti 1 milnya sekitar 2, Sekitar 3 kilo kayaknya. Enggak. Kalau 48 kali 2 aja sudah 90 lebih. Berarti 1,9 lah. Atau 2 kilo lah gampangnya. 2 kilo, 1 mil sama dengan 2 kilo. Baik. Oke, lanjut lagi. Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan 1 jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu melainkan jarak tempuh. Imam Nawawi berkata, qala ashabuna fa in kana sayru fil bahri i'tabaratil masafatu bimasahatiha fil barri hatta law qata'a qadara 48 mailan fi sa'atin aw lahdatin jaza lahul qasru li'annaha masafatun salihatun lil qasri fala yu'athiru qat'uha fi zamanin qasirin kama law qata'aha fil barri ala farasin aw ala farasi jawadin fi ba'di yawm. Baik. Oke. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis-hadis yang dulu itu sering disebutkan bahwasanya perjalanan itu 2 hari. 2 hari, sehingga kalau 2 hari itu wajar saja mendapatkan rukhsah.
untuk mengarungi jarak katakanlah 89 kilo itu butuh 2 hari kalau zaman dulu. Nah kalau sekarang kan 89 kilo itu pakai mobil saja paling 2 jam, apalagi lewat tol. Gitu ya, Ustaz Akbar ya. Ya, Ustaz. Apalagi kok pakai pesawat. Jakarta, Surabaya mungkin 800 bahkan sampai 1000 kilo. Tapi kalau pakai pesawat paling 2 jam. Nah ini apakah tetap masih disebut sebagai musafir? Apakah boleh qashar atau tidak? Nah jawaban Imam Nawawi mengatakan boleh. Karena yang menjadi patokan itu adalah jaraknya, bukan waktunya. Sehingga kalaupun kita melakukan perjalanan bahkan sampai 2 hari, tetapi jalannya di situ-situ aja, karena mungkin udah jalan kaki, macet, nggak bergerak, dan seterusnya, maka dia tidak disebut sebagai musafir. Ya, kalaupun musafir kan sering ya mengatakan bahwasanya kami kan perjalanan mungkin tidak jauh Ustaz, tetapi kan lama gara-gara macet begini. Ya kalau macetnya sampai 2 hari mungkin masih bisa dipertimbangkan sebagaimana para ulama dulu atau di hadis-hadis disebutkan 2 hari kan gitu ya Ustaz Akbar ya. Tapi kalau macetnya cuma 5 jam, 6 jam, ya tetap tidak bisa, mau dari waktu juga kurang dari 2 hari, mau dari jarak juga kurang dari 89 kilo. Maka mau ngambil yang mana? Ini agak susah. Nah, sehingga orang yang seperti itu sebenarnya tidak bisa untuk melakukan jamak atas nama safar, itu tidak bisa. Gitu. Nah, paling apa? Ya, terus bagaimana sholat kita? Ya ada satu alternatif namanya sholat di hurmatil wakti. Nah, kita itu sering memaksakan safar itu bisa dipakai buat macet. Kenapa Ustaz Akbar? Karena kita kebanyakan tidak tahu ada alternatif namanya sholat di hurmatil waktu. Kalau kita tahu alternatif itu, ya lebih baik, lebih enak pakai sholat di hurmatil waktu. Tinggal nanti dikodok di rumah. Itu pun kalau macetnya itu insidental. Maksudnya tidak terprediksi sesekali aja. Tapi kalau tiap hari macet, ya itu sudah salah. Karena dari awal harusnya kalau sudah tahu tiap harinya akan macet, ya mendingan melipir dulu, sholat dulu, harus cari kira-kira kalau di masjid itu saya bisa lah dapatlah waktu sholat maghrib. Harus cari seperti itu. Nggak boleh kok kemudian masa bodoh, kan yang namanya macet kan repot dan seterusnya. Akhirnya kodok terus tapi tiap hari ya. Ini kan juga fawailul musholin saya kira ya. Agak-agak harus berhati-hati kita di sini. Baik. Oke. Jadi di sini disebutkan kalau kita melakukan perjalanan yang berada di laut, maka yang menjadi batasan atau yang menjadi apa sih namanya ibroh atau yang menjadi patokan itu ya tetap sama, jaraknya sekitar 84 kilo atau 85 kilo atau 87 kilo tadi ya. Hatta law qata'a qadra thamani melan fi sa'atin aw lahdhah. Bahkan kalaupun kalau zaman dulu setelah ya, perjalanan laut itu bisa secara logika lebih dimungkinkan untuk ditempuh dengan jarak yang atau dengan waktu yang lebih cepat. Kenapa? Karena ada angin. Gitu ya. Tapi kalau jarak darat secepat-cepatnya dulu paling mentok ya kuda kan gitu. Iya. Kalau zaman dulu ya. Sehingga yang lebih terlihat di sini adalah kalau di laut maka yang menjadi patokannya tetap jarak ketika di darat, ya sama lah intinya, mau jarak laut jarak darat sama, meskipun kalaupun di laut itu bisa hanya dengan sekejap dia sudah sampai tujuan atau sudah sampai dengan jarak sekian, maka tetap sudah boleh qashar karena yang menjadi ibrah adalah jaraknya bukan waktu tempuhnya. Nah, dikatakan demikian, wala yu'athiru qat'uha fi zamanin qasir, maka tidak berpengaruh meskipun kita mengarunginya hanya dengan zaman yang sangat sebentar saja. Sebagaimana kalau katakanlah di darat kok menggunakan kuda yang jawat, yang kualitas bagus, hanya fi ba'di yaum, hanya di sebagian hari saja, hanya berapa jam sudah nyampe ke tujuan dengan jarak 89 kilo, ya tetap dia boleh untuk melakukan qashar dan juga jamak. Sama dengan sekarang, kalaupun kita pakai pesawat, ya mau berapa, bahkan cuma 5 menit, 10 menit, kalau jaraknya sudah memenuhi safar, ya kita sebut musafir. Kalau jaraknya belum memenuhi safar, selama apapun, kita belum disebut sebagai musafir. Oke, sampai di sini bisa dipahami Ustaz Akbar ya? Iya, Ustaz. Oke, lanjut lagi. Meskipun disebut masa perjalanan 2 hari, namun yang dijadikan hitungan sama sekali bukan masa tempuh. Tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh di masa itu selama 2 hari perjalanan. Pertanyaannya, kalau memang yang dimaksud dengan jarak di sini bukan waktu tempuh 2 hari, lalu mengapa dalilnya malah menyebutkan waktu dan bukan jarak? Jawabnya, karena di masa Rasulullah SAW dan beberapa tahun sesudahnya, orang-orang terbiasa menyebutkan jarak antar satu negeri dengan negeri lainnya dengan hitungan waktu tempuh, bukan dengan skala kilometer atau mil. Di masa sekarang ini,
kita masih menemukan masyarakat yang menyebut jarak antar kota dengan hitungan waktu. Salah satunya di Jepang yang sangat maju teknologi perkereta apiannya. Di sana orang-orang terbiasa menyebut jarak satu kota dengan kota lainnya dengan hitungan jam. Maksudnya tentu bukan dengan jalan kaki, melainkan dengan naik kereta cepat Shinkansen. Sedangkan perjalanan 2 hari di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dihitung dengan berjalan kaki dengan langkah yang biasanya, meskipun naik kuda atau unta. Sebenarnya relatif masa tempuhnya kurang lebih sama, karena kuda atau unta bila berjalan di padang pasir tentu tidak berlari, sebab tenaganya akan cepat habis. Perjalanan antar negeri di masa itu yang dihitung hanya perjalanan siang saja, sedangkan malam hari tidak dihitung. Karena biasanya malam hari para kafilah yang melintasi padang pasir beristirahat. Masa tempuh seperti ini kalau dikonversikan dengan jarak tempuh sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 burud. Juga sebanding dengan 16 farsakh. Jarak ini juga sama dengan 48 mil Hashimi. Jadi di beberapa hadis itu disebutkannya bukan dengan jarak, tetapi dengan perjalanan 2 hari, perjalanan 2 hari. Gitu. Nah, karena memang perjalanan 2 hari ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka ketika menyebutkan jarak bukan dengan kilo, bukan dengan mil, dengan apa, tapi dengan berapa lama waktunya. Karena relatif perjalanan atau kecepatan perjalanan pada saat itu sama. Mau jalan kaki, mau pakai onta, mau pakai kuda, itu kurang lebih sama, Ustaz Akbar. Ya, Kalaupun onta ya yang pakai onta kan paling beberapa, yang lain kan jalan kaki, dan itu jaraknya sama. Bedanya kalau naik onta nggak capek, kalau jalan kaki lebih capek, itu aja. Bedanya seperti itu. Gitu. Tetapi secara lama waktu tempuh itu sama. Dan 2 hari ini memang biasanya bukan 2 hari secara penuh. Ada yang paginya buat atau siangnya buat jalan, malamnya istirahat. Ada yang sebaliknya, malamnya jalan, paginya atau siangnya istirahat. Intinya 2 hari tidak penuh biasanya. Dan kalau dikonversikan ke jarak, ya tadi pernyataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar secara lugas mengatakan dari Makkah sampai Usfan sampai Jeddah yang mana itu adalah 4 bar. 4 bar itu berapa? 16 farsah dan seterusnya. Oke, itu pendapat pertama dari jumhur ulama yang menemukan atau kita simpulkan gampangnya 89 kilo ya Ustaz Akbar ya. Ya Ustaz. Ya ada yang 85, ada yang 75, yang paling bawah itu saya temukan juga. Tapi ya kurang lebih 85 kilo lah. Untuk amannya 89 kilo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jarak 3 hari perjalanan. Jika yang awal tadi 2 hari perjalanan, maka mazhab Abu Hanifah mengatakan jaraknya 3 hari perjalanan. Oke, silakan. Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan minimal jarak safar yang membolehkan qasar itu adalah bila jaraknya minimal sejauh perjalanan 3 hari. Baik perjalanan itu ditempuh dengan menunggang unta atau berjalan kaki. Keduanya relatif sama dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga zawal di siang hari. Safar selama 3 hari ini kira-kira sebanding dengan safar sejauh 3 marhalah. Karena kebiasaannya seseorang melakukan safar sehari menempuh satu marhalah. Dasar dari penggunaan masa waktu 3 hari ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam beberapa hadis beliau selalu menyebut perjalanan dengan masa waktu tempuh 3 hari. Seperti hadis tentang mengusap sepatu. Di sana dikatakan bahwa seseorang boleh mengusap sepatu selama perjalanan 3 hari. Yamsahul muqimu kamala yaumi wa lailatin wal musafiru thalathata ayamin wa layaliha. Orang yang mungkin mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang safar mengusap sepatu dalam jangka 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Oke, lanjut. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang larangan wanita berpergian tanpa mahram yang menyertainya. Beliau menyebut perjalanan selama 3 hari. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata 3 layalin illa wa ma'aha mahram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian sejauh 3 malam kecuali bersama mahram. Hadis riwayat Muslim. Menurut mazhab Al-Hanafiyah, penyebutan 3 hari perjalanan itu pasti ada maksudnya, yaitu untuk menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan yang membolehkan qasar adalah sejauh perjalanan 3 hari. Kalau kita konversikan jarak perjalanan 3 hari, maka hitungannya adalah sekitar 135 km. Oke, jadi Ustadz Akbar ya, bahwasanya mazhab Hanafiyah itu menyebutkan perjalanan bukan 2 hari tapi 3 hari.
Dan 3 hari ini berdasarkan hadis-hadis, contohnya adalah tentang masalah mengusap khuf. Bagi musafir 3 hari, oh berarti namanya safar 3 hari. Seorang perempuan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak bersafar selama 3 hari kecuali dengan mahram. Berarti 3 hari. Yang namanya safar itu ya 3 hari minimal. Kalau kurang dari 3 hari tidak disebut sebagai safar. Dan kurang lebih 3 hari itu berapa kilo? Kalau kita konversikan kurang lebih 135 kilo. Wah, ini jauh lebih tinggi lagi dibandingkan mazhab jumhur ulama. Sehingga kalau belum sampai 135 kilo, belum diperbolehkan untuk melakukan qasar. Baik, itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu perjalanan pendek atau yang lebih pendek maksudnya daripada itu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya jarak minimal safar ditentukan dari urf. Jika menurut budaya kita suatu jarak sudah dinyatakan safar, maka jarak tersebut sudah membolehkan kita untuk melakukan rukhsah safar. Imam Nawawi mengatakan, "Waqala al-Auza'i wa akharuna yaqsuru fi masirati yaumin tammin." Qala Ibnul Mundhir wa bihi aqulu wa qala Daud yaqsuru fi tawilis safar wa qasirihi. Qala Syekhu Abu Hamid hatta qala law kharaja ila bustan kharijal bilad qasara wahtajja li Dawud bi itlaqil kitab wa sunnah jawazul qasri bila taqyidin lil masafah. Oke, lanjut. Wa bi hadithi Yahya bin Mazid qala sa'altu Anasan an qasri salah faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja thalathata amyal aw thalathata farasikh shalla raka'ataini rawahu Muslim. Baik. Jadi pendapat yang ketiga itu yang mengatakan bahwasanya kurang dari itu pun sudah disebut musafir dan sudah boleh untuk melakukan qasar dan jamak. Sebagaimana Imam Az-Za'i wa akharun mengatakan yaksuru fi masirati yaumin tamin. Cukup 1 hari saja, ya berarti kurang lebih setengah dari 90. Berapa itu sahabat? Ya 40 kilo lah. Orang yang berjalan 40 kilo sudah disebut sebagai musafir. Wa qala Dawud al-Dhahiri lebih ekstrim lagi. Yaksuru fi tawilis safari wa qasirihi. Ya, pokoknya yang namanya safar itu asal sudah kita sebut sebagai safar, mau kemana? Mau perjalanan, melakukan perjalanan, maka sudah disebut sebagai musafir. Hatta qala lau kharaja ila bustan kharijal bilad. Bahkan kalaupun dia keluar ke ladang, keluar dari kampung dia, itu qasar. Saking ekstrimnya ya. Wahtaja li Daud bi itlaqil kitabi wa sunnah. Ya karena memang di dalam ayat tadi disebutkan ya intinya dorabtum fil ardi, yang penting melakukan perjalanan menempuh jarak dan tidak disebutkan jaraknya berapa. Ya sudah, berarti asalkan sudah disebut sebagai safar, sudah boleh untuk melakukan qasar bila taqyidin lil masafah, tanpa harus ditentukan oleh jarak. Ditambah lagi ada sebuah hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Anas, beliau ditanya qasar salat, tentang qasar salat, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja thalathata amyalin aw thalathata farasikha shalla rak'ataini. Rasulullah itu kalau sudah keluar kurang lebih 3 mil atau 3 farsah. Tadi 1 farsah berapa Ustaz Akbar? 1 farsah 5 kilo. 5,5 katakanlah ya. Maka 3 farsah berapa kilo kurang lebih? 16 atau 17 itu. 16 atau 17 farsah. Shalla rak'ataini. Rasulullah sudah mengqasar salatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari tadi kita yang mengatakan 4 bart itu paling Baihaqi, paling Ibnu Hibban dan seterusnya. Nggak ada yang riwayat Muslim. Yang riwayat Muslim justru malah mengatakan 3 farsah cukup. 3 farsah, Rasulullah itu sudah melakukan sholat 2 rakaat, artinya sudah mengqasar sholat, kalau sudah keluar lebih dari 15 kilo. Nah, ini berarti yang benar mana Ustaz? Kira-kira mau ikut jumhur ulama atau ikut hadis Nabi ini? Kira-kira mana enak ya Ustaz? Kalau kita mau mengatakan, wah berarti ya kita harus mengikuti Nabi dong. Masa kita mendahulukan ulama daripada Nabi? Kan gitu ya? Iya, seolah-olah kan narasinya seperti itu. Padahal pertanyaannya lagi, apakah para ulama yang 4 mazhab itu tidak mengetahui hadis ini? Tahu nggak kira-kira Ustaz Akbar? Ya kira-kira tahu Ustaz. Ya pastinya tahu lah, masa nggak tahu? Wong kita aja tahu, yang bukan ulama, masa yang ulama nggak tahu? Kan nggak mungkin gitu ya. Maka hadis ini sih sahih, benar sekali, tetapi bukan itu maksudnya. Kata Imam Nawawi apa? Wal jawab amma ihtajja bihi ahlul zahir min itlaqil ayah wal ahadits annahu. Akan teruskan. Akan tetapi hal ini dibantah oleh jumhur ulama dengan bantahan wal jawabu amma ihtajja bihi ahlul zahir min itlaqil ayah wal ahadits annahu lam
yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-qasru sarihan fi duni marhalataini wa amma hadithu Anas falaysa ma'nahu anna ghayata safarihi kanat thalathata amyal bal ma'nahu annahu kana idza safara safaran tawilan fataba'ada thalathata amyal qasura wa laysa taqyid bi thalatha likaunihi la yajuzul qasru 'inda mufaraqatil balad bal li'annahu ma kana yahtaju ila al-qasri illa idza taba'ada hadzal qadru li'anna adh-dhahir annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yusafiru 'inda dukhuli waqti shalah illa ba'da an yusalliyahuma fala tudrikuhu shalah al-ukhra illa waqad taba'ada 'anil Madinah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah annahu lam yunqal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qasru sharihan fi duni marhalataini. Karena memang tidak ada hadis yang secara sharih itu jelas mengatakan Rasulullah itu mengqasar kurang dari 2 marhalah. Tidak ada hadis yang secara jelas bahwasanya Rasulullah itu mengqasar kurang dari 2 marhalah. Meskipun di dalam ayat Al-Qur'annya tidak disebutkan ada jarak tertentu. Tetapi tidak pernah ada atau tidak diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi itu mengqasar sholat kecuali safarnya pasti lebih dari 2 marhalah. Nah, tadi hadis Anas tadi kan mengatakan Rasulullah kalau keluar lebih dari 3 farsakh dia mengqasar sholat. Nah, hadis Anas ini sahih, tapi maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah ketika Rasulullah sudah mau melakukan atau sudah memulai safar dengan tujuan yang kurang atau lebih dari 2 marhalah tadi, maka beliau akan mulai mengqasar sholat kalau sudah keluar dari 3 farsakh. Artinya begini, jadi 3 farsakh tadi itu bukan tujuannya Ustaz Akbar, tetapi 3 farsakh itu adalah ya seseorang sudah disebut musafir kalau sudah keluar dengan jarak kurang lebih 15 kilo dari kampungnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Rasulullah zaman dulu biasanya sudah akan mengqasar sholat itu kalau sudah 15 kilo jaraknya dari kampungnya, dari Madinah. Tapi 15 kilo itu bukan tujuannya. Tujuannya mungkin Mekah, mungkin kota lain lagi yang tujuannya adalah lama atau lebih dari 15 kilo. Jadi 15 kilo ini bukan tujuan, tetapi Rasulullah sudah memulai mengqasar ketika sudah mencapai 15 kiloan atau berapa mil tadi. Kalau mil itu berarti 48 mil, berarti sekitar 6 kilo lah dari kampungnya. Jadi kalau sudah berjalan kurang lebih 6 kilo, Rasulullah baru disebut sebagai musafir dalam tanda kutip. Baru melaksanakan rusuh-rusuh safar tadi. Walaisa taqid bitsalatsah likaunihi la yajuzul qasru. Oke, walaisa ma'nahu annahu ghayata safarihi kanat thalathata amyal. Dan maksudnya bukan bahwa 3 mil itu adalah tujuan safar dia. Jadi Rasulullah hanya mau pergi ke satu tempat yang jaraknya cuma 6 kilo dari Madinah, kemudian beliau qasar, bukan. Tetapi beliau mau bepergian jauh dan di jarak setelah 6 kilo dari kampungnya Rasulullah baru melakukan qasar salat. Bal ma'nahu annahu kana idza safara safaran tawilan fataba'ada thalathata amyal qasura wa laysa taqid bi thalathah likanahi la yajuzul qasru 'inda mufaraqatil balad bal li annahu ma kana yahtaju ila al-qasri illa idza taba'ada hadzal qadr. Li anna dhahir karena juga Rasulullah SAW itu tidak memulai safar ketika sudah masuk waktu sholat kecuali udah sholat dulu. Jadi kalau mau melakukan safar kok sudah masuk waktu zuhur, biasanya Rasulullah sholat zuhur dulu baru melakukan safar. Dan tidak akan ketemu waktu sholat lagi kecuali sudah asar kan? Ya, nah, kira-kira perjalanan Rasulullah dari jam 12 sampai jam 3 masuk waktu sholat asar kurang lebih ya sudah dapat 15 kilo. Sehingga akan mulai mengqasar sholat ya kalau sudah asar. Karena zuhur sudah dikerjakan. Gitu. Makna hadis ini adalah seperti itu. Dan inilah yang dipahami oleh 4 madhab. Sehingga pendapat ahlu dhahir ini dinyatakan sebagai pendapat yang marjuh atau yang lemah oleh mayoritas jumhur ulama, meskipun hadisnya adalah hadis sahih Muslim. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwasanya kita belum boleh untuk mulai mengqasar sholat di rumah, tapi harus menempuh jarak sekian kilo dulu baru boleh untuk melakukan qasar. Itu dalilnya sahih, tetapi dipakainya di tempat yang lain, bukan di tempat yang membicarakan masalah tujuan safar, bukan, tetapi di
kapan kita sudah mulai disebut sebagai musafir itu di situ. Oke, bisa difahami ya, insya Allah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz, bisa. Baik. Oke, itu untuk syarat yang kedua yaitu jarak safar. Yaitu minimal ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 135 kilo. Baik, lanjut lagi. Di beberapa rute jalan berbeda jarak. Lepas dari perbedaan para fuqaha tentang jarak safar, muncul kemudian permasalahan baru, yaitu bagaimana bila untuk mencapai tujuan ternyata ada beberapa jalan yang ukuran jaraknya berbeda. Manakah yang kita gunakan? Apakah menggunakan jarak terpendek ataukah jarak terjauh? Dalam hal ini umumnya para ulama mengatakan bahwa yang digunakan bukan jarak terdekat atau jarak terjauh. Yang digunakan adalah rute yang dipilih dengan alasan yang wajar. Maksudnya, bila seseorang berjalan menggunakan rute pertama yang jaraknya telah memenuhi batas jarak minimal, maka dia terhitung musafir dan mendapatkan fasilitas seperti kebolehan berbuka puasa, mengqashar, salat, dan sebagainya. Sebaliknya, bila rute yang dia tempuh ternyata tidak mencukupi jarak minimal safar, maka dia tidak atau belum lagi berstatus musafir, sehingga tidak mendapatkan fasilitas keringanan dalam hukum syariah. Imam Nawawi berkata, wa in balagha ahada tariqaihi masafatal qasri wa naqasal akhar anha fa in salakal ab'ad li gharadin min at-tariq aw suhulatihi aw kathratil ma'i al mar'a aw ziyarati aw iyadati aw bai'i mata'in aw ghairi dhalika min al maqasidil matlubati dinan aw dunya falahu tarakhus bil qasri wa ghairihi min rukhasis safar bila khilaf walau qasadat tanazzuh bahwa gharudun maksudun ayatarakhas. Baik. Jadi bagaimana tadi kan jarak minimalnya kan katakanlah kita ambil yang jumhur ya, yang 85 kilo. Nah, katakanlah kita mau ke Bogor. Kalau lewat jalan tol itu jaraknya 70 kilo. Tapi kalau kita lewat jalan biasa yang bukan tol itu jaraknya 90 kilo. Katakanlah gitu Ustaz. Maka Bogor itu jaraknya 80 apa 90 atau 70 kilo Ustaz. Tergantung rute yang kita ambil. Iya, tergantung. Akhirnya tergantung. Nah, berarti kalau kita ke Bogor boleh qashar atau tidak? Kalau kita punya tujuan safar ke Bogor, artinya kita musafir atau bukan, sehingga kita bisa mengqashar atau tidak. Maka jawabannya adalah tergantung jalan yang kita pilih. Kalau kita kok lewat tol yang katakanlah ya 70 kilo, maka ya kita bukan musafir. Kalau teman kita, kebetulan ya, kita lewat tol. Ya, kita bukan musafir. Nah, teman kita tidak lewat tol, yang jaraknya ternyata melebihi jarak minimal, yaitu katakanlah 90 kilo. Maka dia musafir. Jadi, kita berdua start dari tempat yang sama, menuju tempat yang sama, karena berbeda jalan yang kita ambil, maka yang satu berstatus musafir sehingga boleh jamak, yang satu bukan musafir sehingga tidak boleh jamak dan qashar. Kenapa? Karena perbedaan jarak yang dipilih. Nah, kemudian kalau tujuan dari pemilihan jalan, katakanlah tadi kita lewat tol, kenapa? Ya supaya lebih cepat dan seterusnya. Sedangkan teman kita kenapa nggak lewat tol? Karena dia pakai motor, nggak mungkin lewat tol gitu ya. Akhirnya mau nggak mau lewat jalan biasa. Maka dia mendapatkan rukhsah safar karena alasannya diterima. Atau kenapa kok bukan lewat jalan tol tapi lewat jalan biasa? Ya karena biar lebih seru aja perjalanannya, bisa lebih lihat-lihat kanan kiri dan seterusnya. Kalau lewat tol ya udah jalanan doang sama mobil doang ketemunya, nggak ketemu apa-apa gitu. Itu juga bisa diterima. Atau kalau niatnya kok mau ada beli sesuatu dulu di Cibinong, nah itu juga boleh. Atau mau mengunjungi seseorang pas di Cibinong, itu juga diperbolehkan. Pokoknya dengan alasan-alasan yang matlubah secara diniyah, secara agama ataupun secara dunia, itu diperbolehkan bagi kita untuk safar. Tapi bagaimana jika tujuannya begini? Saya punya pilihan untuk lewat tol sehingga tidak bisa qashar, atau lewat non tol sehingga saya bisa qashar. Saya lewat yang tidak tol aja lah supaya saya boleh qashar. Jadi dengan sengaja mencari jalan yang terjauh supaya bisa qashar, apakah kita diperbolehkan untuk melakukan qashar atau tidak?
Maka ini ada pembahasan khusus lagi. Karena annahu idza kana li maqsadihi tariqan yaqsuru fi ahadima fasalakahu li ghairi ghardin lam yajuzil qasru indana alal asah. Qala Abu Hanifah wa Ahmad wal Muzani wa Daud yajuz. Oke. Jadi kalau dari awal niatnya kok hanya saya lewat jarak yang lebih jauh supaya saya bisa mengqashar sholat, maka menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan untuk mengqashar. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, ya apapun alasannya, kalau dia lewat jalan yang jauh ya boleh qashar. Gitu Ustaz Akbar ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, jadi nggak peduli alasannya apa, meskipun cuma alasannya supaya bisa dapat jatah qashar, ya udah nggak apa-apa. Karena toh realnya dia menempuh jarak yang memang 90 kilo. Ya sudah. Itu menurut mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Tapi kalau Syafi'i enggak. Kalau maksudnya kok begitu tok, maka tidak boleh untuk melakukan qashar justru. Meskipun jarak yang ia tempuh itu lebih dari jarak safar. Oke. Kemudian selanjutnya Jarak Jakarta Puncak. Dan apa yang telah dibahas para ulama di masa lalu nampaknya menjadi solusi di masa sekarang. Di tahun 70-an, sebelum ada jalan tol Jakarta Bogor, Ciawi, Jagorawi, penduduk Jakarta menghitung bahwa antara kota Jakarta dan Puncak pas berjarak 90 km. Tetapi sekarang dengan lewat jalan tol, jarak itu berubah hanya 70-an kilometer saja. Demikian juga dengan jarak antara Jakarta dan Bandung. Kalau di masa lalu jaraknya itu 180-an kilometer, maka sekarang jaraknya hanya tinggal 120-an kilometer. Ternyata perbedaan-perbedaan itu terjadi karena ada perbedaan rute di masa lalu dan di masa sekarang. Dahulu orang kalau mau ke puncak harus lewat jalan Bogor lama, lewat kota Bogor lalu Ciawi. Tetapi sekarang dari Jakarta ke puncak sama sekali tidak lewat Bogor atau Ciawi, tetapi langsung memotong jalur. Begitu juga dengan rute Jakarta ke Bandung. Dahulu harus lewat Bogor dan Ciawi, bahkan lewat Sukabumi, tetapi sekarang lewat jalan tol Cikampek. Ternyata rutenya menjadi jauh lebih singkat. Baik, ini ternyata terjadi ya. Kalau kita ke puncak pas ini, kalau lewat tol jadi 70 kilo. Tapi kalau tidak lewat tol bisa sampai 90 kilo. Nah, sehingga kalau misalkan saya ke puncak, saya dari DU juga nih, sama-sama dari Jakarta Selatan, sama-sama dari Setiabudi nih. Nah, saya ke puncak pas pakai mobil, sehingga lewat tol. Ustadz Akbar ke puncak pas pakai motor, sehingga tidak lewat tol. Nah, saya hanya menempuh 70 km, Ustadz Akbar menempuh 90 km. Nah, nyampe di puncak pas, saya tidak boleh qashar, Ustadz Akbar boleh qashar. Padahal kita berasal dari tempat yang sama, dan sampai ke tujuan yang sama juga. Karena perbedaan jarak yang kita tempuh, ya, perbedaan rute yang kita ambil, maka hukumnya pun bisa berubah dan berbeda rukhsah yang kita bisa difahami sampai di sini Ustaz Akbar ya? Bisa, insya Allah. Baik. Itu adalah syarat yang ketiga tentang jarak. Kemudian yang berikutnya, syarat yang keempat atau terakhir adalah mubahnya safar. Nah, seseorang baru boleh melakukan safar jika safarnya itu mubah. Silakan dibacakan. Kriteria yang keempat adalah kehalalan safar yang dilakukan. Halal di sini maksudnya adalah bahwa perjalanan itu tujuannya bukan untuk melakukan maksiat atau kemungkaran yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri, merampok, membunuh nyawa tanpa hak, meminum khamar, berjudi, berpraktik riba, menjadi dukun, tukang ramal, mengerjakan sihir atau untuk berzina dan sejenisnya adalah perjalanan yang tidak dibenarkan. Sekaligus juga tidak memberikan fasilitas dan keringanan bagi pelakunya untuk melakukan salat dengan jamaah atau qasar. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah syarat ini berlaku atau tidak. Jadi ada perbedaan pendapat apakah tentu kalau kita katakan safar yang di sana untuk misalnya ziarah, untuk berkunjung ke saudara, silaturahmi, untuk melakukan transaksi jual beli, untuk belajar, untuk datang ke kajian, maka ini adalah safar-safar yang mubah yang diperbolehkan. Maka bagi orang yang seperti ini, yang bertujuan perjalanannya itu kok mubah atau bahkan sunnah, ulama sepakat mereka boleh untuk melakukan ya minimal 4 mazhab ya, boleh melakukan qashar dan juga jamak. Tapi bagaimana kalau seseorang melakukan perjalanan dengan niatan mau membegal, mau berzina, mau berselingkuh, mau
melakukan perjudian, mau ketemu teman nongkrong, mabok dan seterusnya, gitu ya. Maka apakah dalam perjalanan itu yang dia mau begal, dia mau berzina itu, dia boleh nggak dia melakukan qasar dan jamak di perjalanannya? Maka ini ulama berbeda pendapat. Oke, yang pertama, A. Safar tidak maksiat. Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah menyebutkan tidak semua safar membolehkan keringanan, seperti kebolehan jamak qasar salat. Mereka mensyaratkan bahwa safar itu minimal hukumnya mubah, bukan safar maksiat atau safar yang terlarang. Alasan yang mereka kemukakan adalah rukhsah tersebut akan membantu pelaku maksiat dalam kemaksiatannya, maka tidak seharusnya syariat mendukung kemaksiatan yang mereka niatkan. Kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka seorang yang melakukan safar dengan tujuan akan menjalani profesinya sebagai maling atau perampok tidak mendapat fasilitas dan keringanan untuk menjamak atau mengqasar salat. Imam Asy-Syirazi berkata, Al-muslimina fala yajuzul qasru wa la tarakhusu bi syai'in min rukhasil musafirin li'anna rukhas la yajuzu an ta'allaqa bil ma'asi wa li'anna fi jawazi rukhas fi safaril ma'siyah i'anatun 'alal ma'siyah wa hadha la yajuz. Maka tidak diperbolehkan untuk melakukan qasar dan tidak boleh mendapatkan rukhsah safar dengan jika dia melakukan suatu kemaksiatan, jika bertujuan untuk melakukan maksiat. Karena orang yang bertujuan untuk maksiat kok diperbolehkan untuk jama, untuk qasar, artinya syariat mendukung dia untuk melakukan maksiat. Kan jadi mempermudah. Coba kalau maling yang awalnya tujuannya maling, kemudian pas di jalan kok sholatnya harus 4 kali, kemudian pas asar harus berhenti, pas zuhur harus berhenti, bisa jadi nggak jadi maling, kan begitu. Kalau dia kok diberikan fasilitas untuk ya udah boleh tetap silahkan jamak dan qasar, ya mempermudah dia untuk melakukan aksi kejahatannya itu. Ya walaupun nggak ada ya insya Allah ya maling kok sholat dulu gitu. Insya Allah kalau maling kok sholat dulu ya nggak jadi maling, kan begitu saudara ya. Tapi kalaupun kejadian maka dia tidak mendapatkan rukhsah safar. Baik, lanjut. B. Safar haji, umrah, dan jihad. Sementara ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa keringanan hukum bagi musafir hanya berlaku dalam safar yang tujuannya haji atau umrah saja. Kalau kita menggunakan pendapat ini, perjalanan untuk bisnis, tamasya, atau menghadiri undangan pernikahan bukan perjalanan yang membolehkan kita untuk menjamak dan mengqasar salat. Waqala Ibnu Mas'ud la yajuzul qasru illa fi safari haji au ghazwin, wa fi riwayah anhu la yajuzu illa fi safari wajibin, wa an ata riwayatun annahu la yajuzu illa fi safari ta'ah wa la yushtaratu kaunuhu wajiban, wa riwayatun kamadhabina wa qala al-Auza'i wa Abu Hanifah wa Thawri wal Muzani yajuzul qasru fi safaril ma'siyah wa ghairihi. Oke. Nah, yang kedua ada pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan bahkan safar kalau tujuannya bukan haji, umroh, atau jihad, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan qasar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi, oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah berkata, la yajuzul qasru illa fi safari hajjin aw ghaswin. Tidak boleh untuk melakukan qasar kecuali dalam perjalanan haji ataupun perang. Wa fi riwayatin anhu la yajuzu illa fi safarin wajibin. Atau ada satu riwayat lagi dari Ibnu Mas'ud bahwasanya kecuali di safar wajib. Misalkan safar wajib itu kan safar untuk bayar utang, safar untuk silaturahmi, katakanlah yang hukumnya wajib, itu kan wajib-wajib semuanya itu. Atau mencari ilmu yang memang hukumnya wajib bagi dia, ya ini baru boleh. Tapi kalau untuk safar yang isinya mau datang ke atau mau datangin undangan yang memang tidak wajib, katakanlah, atau untuk silaturahmi yang tidak wajib, untuk melakukan perdagangan, itu nggak boleh untuk melakukan qasar. Wa an Atha riwayatun annahu la yajuzu illa fi safari ta'at. Kalau dari Imam Atha itu lebih mending lagi, ya minimal safar ta'at lah. Kalau cuma buat jalan-jalan, mau dagang, itu nggak boleh. Tapi kalau cari ilmu, silaturahmi, datang ke undangan dan seterusnya, itu boleh karena safar ta'at. Wala yustarutu kaunuhu wajiban wa riwayatun kamadhabin. Maka Al-Auza'i wa Abu Hanifah wa Thawri wal Muzani. Tapi kalau Abu Hanifah malah mengatakan diperbolehkan untuk qasar meskipun di dalam safar maksiat. Oke, ini mazhab sebagian ulama harus safar haji atau perang, atau minimal safar yang wajib, atau minimal safar yang ta'ah menurut sebagian ulama lagi dan seterusnya.
Oke, itu pendapat kedua. Yang ketiga, Semua safar termasuk yang maksiat. Dan lawan dari pendapat pertama dan kedua di atas adalah pandangan sebagian ulama yang membolehkan safar apa saja, baik halal atau haram tidak menjadi masalah. Di antara mazhab yang mengatakan hal ini adalah mazhab Al-Hanafiyah. Dalam pandangan mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menjamak atau mengqashar salat buat musafir, dalil yang digunakan adalah dalil yang umum dan mutlak, tanpa menyebutkan syarat-syarat tertentu seperti tidak boleh dalam rangka kemaksiatan dan sebagainya. Kalau menggunakan pendapat yang ketiga, maling dan perampok, kalau dalam perjalanan boleh melakukan salat dengan menjamak atau mengqashar. Begitu juga dengan pembunuh, pezina, penjudi, peminum khamar, dan seterusnya. Wa qala al-Auza'i wa Abu Hanifah wa Thawri wal Muzani yajuzul qasru fi safaril ma'siyah wa ghairihi. Oke, jadi kalau menurut pandangan mazhab Abu Hanifah, diperbolehkan untuk mengqashar asalkan safar, mau safar taat ataupun safar maksiat, mau begal, mau maling, mau pezina, pemabuk, kalau dia melakukan safar, ya tetap boleh untuk melakukan qashar begitu. Makanya kalau ada komplotan pencuri atau perampok, ya sebaiknya mereka berada di dalam satu mazhab yang sama. Jangan sampai kok yang pemimpinnya pakai mazhab Abu Hanifah sehingga mereka mengqashar, sedangkan beberapa orang di antara mereka pakai mazhab jumhur ulama yang wah kita tuh nggak boleh qashar gitu. Akhirnya malah perang sendiri, malah berantem sendiri, jadi nggak jadi nyolong kan begitu. Maka sebaiknya malah dirapatkan dulu, kita pakai mazhab dulu dalam masalah qashar ini gitu ya. Ustaz Akbar ya. Ya walaupun bagus juga sih kalau mereka nggak setuju, akhirnya berantem, akhirnya nggak jadi nyolong, ya mendingan beda aja sih memang kalau seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, intinya Allah membolehkan untuk melakukan qashar bagi orang yang melakukan safar, ya safar apa saja. Tapi kalau jumhur ulama, iya sih, tetapi kalau bagi maling kok juga tetap boleh safar, boleh qashar, ya jadinya syariat seolah-olah mendukung perbuatan mereka. Gitu. Oke, itu adalah boleh tidak kalau safar maksiat itu mendapatkan rukhsah safar atau tidak. Kemudian yang terakhir, musafir yang tergolong maksiat itu ada 3. Apa saja contohnya? Yang pertama, asi bis safar, yaitu tujuan pokok atau sebagian besar dari perjalanan tersebut untuk maksiat, seperti tujuan mau melihat konser, bermain togel, dan atau sebagaimana orang perempuan yang keluar rumah dalam keadaan nusyuz, tidak taat kepada suaminya. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah orang yang berpergian dengan tujuan melakukan kemaksiatan. Namun di samping itu ia memiliki tujuan lain yang baik, bukan termasuk maksiat seperti mau nonton konser sambil silaturahim. Setiap musafir yang berpergian dengan tujuan seperti ini tidak diperbolehkan melaksanakan qashar kecuali apabila di tengah perjalanan ia bertaubat dan mengubah tujuan maksiatnya. Jika sudah demikian, maka musafir tadi boleh melaksanakan qashar dengan catatan sisa perjalanannya masih mencapai 2 marhalah. Sebab awal perjalanannya dihitung dari tempat ia bertobat, bukan hitung dari tempat musafir berangkat memulai perjalanannya. Oke, jadi yang disebut orang maksiat di dalam safarnya itu apa maksudnya? Maksiat yang tidak memperbolehkan safar itu atau memperbolehkan rukhsah itu apa? Yaitu pertama, al-asi bis safar. Orang yang memang tujuan dari safarnya itu untuk melakukan maksiat. Untuk apa? Bermain togel, untuk berzina, untuk melihat konser yang hukumnya haram, dan seterusnya. Maka ini dari awal sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar. Kalau memang tujuannya itu tidak baik. Gitu ya. Nah, tetapi kalau di tengah perjalanan kok dia bertaubat, barulah nanti mungkin dia boleh untuk melakukan qashar. Dengan catatan ketika dia bertaubat, dari mulai dia bertobat sampai akhir daripada perjalanan dia, itu jaraknya lebih dari 89 kilo. Tapi kalau dia bertobatnya, katakanlah saya mau ke Bandung, mau ngapain, mau berzina, begitu ya, mau selingkuh, ketemu selingkuhannya di sana, dan seterusnya, dia bertaubatnya 10 kilo sebelum nyampe Bandung. Baru betul, saya nggak jadi, saya tetap mau ketemu dia, tetapi saya mau bilang bahwa hubungan kita sudahi, saya nggak mau berzina lagi karena itu dosa, katakanlah begitu ya. Tapi dia baru sadar itu, dia baru bertobat itu di saat sisa perjalanan dia sampai ke Bandung itu cuma tinggal 10 kilo. Maka seolah-olah dia melakukan safar yang jaraknya cuma 10 kilo. Yes. Kecuali kok dia bertaubatnya ketika masih di Bekasi, yang jarak sampai ke Bandung itu masih 100 kilo.
Sehingga dari Bekasi sampai dia nyampe ke Bandung, dia disebut sebagai musafir yang boleh untuk melakukan rukhsah, untuk melakukan qasar. Karena apa? Karena dia sudah bertobat sejak dari Bekasi. Nah gitu. Jadi jarak dia atau di mana dia bertobat itu menentukan apakah sisanya itu boleh untuk melakukan rukhsah safar atau tidak. Itu yang pertama, yaitu orang yang bermaksiat, orang yang melakukan safar dengan tujuan maksiat. Kemudian yang berikutnya, Asi bisafar fi as-safar. Yakni orang yang berpergian dengan tujuan baik namun di tengah perjalanan niatnya berubah menjadi maksiat. Seperti orang yang berpergian untuk silaturahim. Namun di tengah perjalanan niatnya berubah membeli nomor togel. Musafir seperti ini tidak diperbolehkan melaksanakan qasar salat kecuali apabila dia bertobat. Maka boleh melaksanakan qasar salat meskipun sisa perjalanannya tidak mencapai 2 marhalah. Hal ini berbeda dengan al-asi bis safar seperti keterangan sebelumnya. Yang ketiga, Oke, ini bisa difahami nggak Ustaz Akbar ini? bisa. Asi bis safar fis safar. Jadi niatnya sih mau silaturahmi, awalnya mau baik, mau ke Bali itu cuman mau katakanlah apa ya? Ya mau jalan-jalan sebagaimana biasanya jalan-jalan toh. Tapi di tengah jalan, wah iya tapi di sana kan banyak minuman-minuman yang bagus. Di situ juga banyak artis tato yang bagus. Kalian deh saya mau ke Bali mau nato dan seterusnya. Ini kan tujuannya udah haram nih. Maka kalau sudah bertujuan haram, dia jadi tidak boleh itu selama itu. Tetapi setelah itu kok dia bertaubat, tapi enggak kan tato haram kan minum-minuman keras nggak boleh. Jadi adalah saya kembali ke niat awal, yaitu saya mau melakukan safar karena jalan-jalan. Maka dia kembali boleh untuk mengkosor sholat, meskipun jarak antara dia tobatnya lagi dengan perjalanan itu sudah tidak mencapai 2 marhalah atau tidak nyampe 89. Baik. Kemudian yang terakhir, Asi bis safar, yakni orang yang berpergian dengan tujuan baik, namun di tengah perjalanan melakukan kemaksiatan dengan tanpa mengubah niat asal. Seperti orang yang berpergian untuk mencari ilmu, untuk mengikuti pengajian misalnya, namun di tengah perjalanan dia berpacaran. Musafir tipe ini diperbolehkan melakukan qasar salat secara mutlak. Nah, yang terakhir adalah al-asi fis safar, yaitu orang yang bermaksiat di dalam musafirnya. Niat ke Bali adalah untuk jalan-jalan. Tapi pas di Bali, ya namanya Bali. Lihat pantai, gitu ya, di pantai pasti banyak sumur-sumur kan gitu. Jadi di sana yang lihat ya apa gitu. Maka karena tujuan dia memang ke Bali itu untuk melakukan tanazuh, dan meskipun di dalam tanazuhnya itu dia juga melakukan maksiat dan seterusnya, tapi bukan itu tujuan ke Bali, bukan untuk nonton yang seperti itu, meskipun ya akhirnya dia nonton gitu ya, maka dia bermaksiat atas dasar nontonnya, tetapi rukhsah safarnya tidak tercabut darinya karena niat safar dia tetap masih niat yang mubah, bukan niat yang haram. Bahwasanya di perjalanan kok dia melakukan maksiat-maksiat, yaitu bukan sebagai tujuan daripada safar. Oke. Ini adalah 4 syarat sehingga kita bisa disebut sebagai musafir dan boleh untuk mendapatkan rukhsah-rukhsah safar di dalam perjalanan kita. Ya, insya Allah dengan baiknya kita bisa difahami. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dan kita memberikan kesempatan kepada para jamaah sekalian. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin menanyakan rincian terkait sebuah permasalahan. Kalau ingin bertanya secara langsung, silakan untuk mengangkat tangan. Nanti insya Allah kita berikan izin untuk berbicara, baru diaktifkan mikrofonnya. Atau bisa juga bertanya melalui chat. Insya Allah kita bacakan pesannya. Oke, ini Ustadz ada salah satu partisipan Pak Arif H. Ini beliau sudah mengangkat tangan Ustadz. Oke, silakan. Silakan Pak Arif untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Materinya kebetulan ini saya mau musafir, mau perjalanan. Oke, siap Pak. Monggo. Kebetulan besok tuh saya mau perjalanan. Tapi untuk ini jam-jamnya kayaknya sampai tujuan itu
kehabisan waktu sholat maghrib itu. Ya, jadi saya dari Semarang jam 4 di sini kan sudah waktu asar. Kemudian sampai ke Makassar itu sekitar jam 7. Nah, terus apa yang bisa saya lakukan untuk rukhsahnya apa? Saya menjamak sholat asar dengan maghrib atau saya menjamak maghrib nanti dengan isya gitu. Ustaz. Baik. Pertanyaan saya, Pak, Bapak itu mau ke Makassar, mau pulang atau mau kemana? Kebetulan ada dinas, Pak. Oke, berarti rumah Bapak Semarang ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, di Makassar berapa hari, Pak? Mungkin lama, Pak. Ya, mungkin ada 2 atau 3 bulan kayaknya sih. Oke. Nah, dari bandara sampai ke atau tempat yang Bapak mau bermukim di sana, kurang lebih jaraknya berapa, Pak? Untuk bandara dari rumah saya ke Bandara Semarang itu sekitar 1 jam. Bukan Semarang, Pak. Kemudian Bandara Makassar ya. sampai ke tempat yang Bapak mau nginep di sana, mau bermukim di sana. Dari Makassar sampai ke tempat tujuan itu masih 1 malam lagi, Pak. Ya, Jadi kemungkinan siangnya lagi sampai gitu, Pak Ustaz. Oke, siap. Minta pencerahan, Pak Ustaz. Baik, jadi begini, Pak. Saya bertanya tadi karena memang ini sangat menentukan apakah di mana saja status Bapak sebagai musafir itu. Pertama begini, ketika Bapak sudah meninggalkan kampung Bapak menuju ke bandara, itu sudah musafir, Pak. Ya tentu kampung ya, dengan batasan-batasan tadi. Ya katakanlah sudah meninggalkan kecamatan, yang mungkin bandaranya di luar kecamatan Bapak, katakanlah gitu. Maka di bandara pun Bapak sudah musafir. Sehingga kalau katakanlah berangkat dari rumah kok jam 2 siang, maka sholat asar Bapak sudah boleh untuk dikosor di bandara. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian pas di pesawat Bapak musafir, sampai Makassar, sampai Bandara Makassar Bapak masih berstatus sebagai musafir. Maka kalaupun nyampe sono kok isya katakanlah, Bapak boleh untuk menjamak takhir maghrib dan isya di Makassar. Di dekat bandara atau daerah bandara lah. Silakan mau nginep di hotel kek atau mau sholat di bandara terserah. Kenapa? Karena Bapak tidak akan nginep di bandara itu. Memang di sana tujuannya lebih dari 4 hari, Pak, yaitu 2 bulan. Berarti Bapak dianggap ke Makassar itu kayak ke rumah. Dianggapnya gitu. Tapi bukan Makassar yang bandara kan, tapi Makassar yang dari bandara itu masih 1 hari lagi kan. Maka perjalanan Bapak dari Makassar dari bandara itu sampai tempat tujuan yang butuh 1 hari 1 malam itu juga masih sebagai musafir. Nah, kalau Bapak sudah nyampe ke tempat tujuan itu, tempat tujuan untuk bermalam itu, maka sifat kemusafiran Bapak, status musafir Bapak sudah hilang pada saat Bapak nyampe ke tujuan itu. Sehingga selama Bapak belum nyampe tujuan yang butuh 1 malam dari bandara itu, Bapak masih disebut musafir, bisa lanjut jamak dan kosornya. Itu Pak ya, bisa difahami ya. Dan yang namanya jamak itu harus antara maghrib isya dan zuhur asar, Pak. Pasangannya udah itu. Nggak boleh kok isya dengan subuh atau asar sama maghrib, apalagi zuhur sama subuh gitu ya. Atau mungkin subuh sama duha. Ini banyak kejadian nih, tapi sebenarnya bukan jamak itu namanya kodok, itu namanya kesiangan. Itu jadi jamak itu sudah ada pasangannya masing-masing. Jadi nggak bisa asar sama maghrib itu nggak bisa. Tapi bukan berarti Bapak masih di sana masih musafir kok. Jadi jamak takhir di sana itu nggak masalah sekali, Pak. Gitu. Bisa difahami, Pak? Apa boleh dikodok gitu, Pak Ustaz? Seandainya maghrib kan hilang gitu, nggak bisa dijamak dengan asar, nggak bisa dijamak dengan isya. Kalau pertama begini, status Bapak boleh dijamak takhir dengan asar, dengan apa namanya isya. Itu pertama. Katakanlah kok nggak bisa dijamak takhir dengan isya, apakah boleh dikodok? Bukan boleh dikodok, wajib dikodok, tapi Bapak berdosa karena melewatkan waktu itu. Nah, kalau memang
mau nggak mau harus sholat di pesawat, udah Pak, sholat di pesawat sebisa-bisanya atas nama sholat lihurmatil wakti. Kalau katakanlah Bapak memang bertujuan bukan ke tempat yang jauh itu, tapi memang tujuannya adalah Makassar yang dekat bandara. Katakanlah gitu ya, Bapak mau bermukim di sana lebih dari 4 hari, katakanlah 2 bulan di sana. Maka ketika sudah nyampe bandara, Bapak sudah nggak boleh jamak memang. Tetapi bagaimana dengan sholat maghribnya? Sholat di pesawat sebisanya, nanti kalau sudah nyampe Makassar silahkan dikodok. Itu namanya bukan jamak, tapi sholat dihormatil waktu. Itu paling itu solusinya. Tetapi kalau melihat kasus Bapak boleh jamak takhir, jadi nggak usah sholat di atas pesawat. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada jamaah yang lain yang ingin bertanya? Silakan bertanya melalui chat atau bisa juga secara langsung. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Baik, Ustadz, ini nampaknya tidak ada lagi jamaah yang ingin bertanya. Mungkin pembahasannya juga sudah lumayan dirincikan tadi ya. Terima kasih banyak kepada Ustadz Akil atas ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan tadi kepada kita bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah beliau luangkan untuk kita itu diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekedar mengingatkan para jamaah sekalian bahwasanya Rumah Fikih Indonesia ini membuka membuka peluang bagi para jamaah yang ingin berdonasi untuk berdonasi. Terkhusus jika ini untuk mendukung program kita di Sekolah Fikih Live ini. Jadi para jamaah sekalian, kalau ingin berinfak, silakan salurkan infak antum sekalian itu bisa melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 3604 kali 6321 atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 3353158410. Ini sama-sama atas nama Aini Aryani, atau bisa juga menggunakan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara men-scan barcode yang ada di sebelah kiri layar kita ini. Oke. Dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz kita atas ilmu dan waktunya, dan juga terima kasih banyak kepada para jamaah sekalian yang sudah antusias untuk mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa bahwasanya besok pagi itu kita masih ada Sekolah Fikih Live. Di subuh hari itu kita akan ditemani oleh Ustadz kita atau guru kita, Ustadz Hanif Lutfi LCMA, yang mana beliau akan membahas seputar permasalahan mustalah hadis. Kemudian di malamnya itu akan ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Beliau akan membahas sekitar permasalahan tauhid. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, ketidakyamanan dan kesalahan ataupun kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.